Oke guys, selamat berjumpa dengan saya Indra Priyamianda di channel Juragan Soal Sulit, channelnya anak otomotif. Pada suasana saat ini banyak cukup membosankan gitu ya, dan halu untuk pengen liburan. Tapi saya sarankan tetap stay at home dan selalu jaga kesehatan. Tetap bahagia agar imun tubuh selalu normal. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang Assist and Sleeper Cloud. Apa itu Assist and Sleeper Cloud? Ya, benar. Itu teknologi terbaru pada sistem pemindah tenaga sepeda motor yang berada pada kopling. Pada awalnya teknologi ini digunakan pada motor balap yang ber-cc besar karena sebelumnya teknologi ini digunakan ya di motor-motor cc besar di 250-an yang dulu juga Ninja menggunakan ini, dan sekarang diadopsi pada sepeda motor pabrikan massal seperti Yamaha R15 dengan ber-cc 150 yang mempunyai tipe R15 MY 2007, dan itu banyak kelebihannya sih. Untuk mengetahui secara jelas dan rinci, tonton sampai habis. Sekali lagi, tonton sampai habis agar tidak salah paham. Oke, kita intro dulu. Oke guys, lanjut. Pada zaman dahulu, kopling pada sepeda motor keluaran massal menggunakan kopling biasa, yaitu dengan kopling manual. Kopling berfungsi sebagai pemutus dan penyambung dari tenaga mesin ke transmisi. Dengan berkembangnya zaman, banyak pengalaman dan keluhan dari pengendara. Untuk itu, banyak teknologi yang baru yang diciptakan berfungsi sebagai mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan safety, dan meningkatkan efisiensi. Contohnya, Assist and Sleeper Cloud ini. Pada pengembangannya, teknologi bidang otomotif pada sepeda motor ini yang gunanya untuk memperingan daya tekan pada handle kopling sepeda motor dan memperhalus sepeda motor saat pengurangan gigi sehingga ban tidak slip dan decelerating. Hal ini bisa membantu pengendara lebih safety dan meningkatkan efisiensi sepeda motor. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang apa itu sleeper cloud. Oke, teknologi ini bisa dikatakan sangat bermanfaat karena dapat membuat mesin jadi halus, terutama saat melakukan downshift. Kalau sebelumnya kita mengendarai motor dan melakukan downshift, yaitu menggunakan gigi secara cepat, maka mesin akan mengalami torsi yang berlebih yang mengakibatkan ban belakang mengunci dan slip. Namun, jika menggunakan Assist and Sleep Cloud, hal itu tidak akan Anda temui. Gimana? Apakah sudah ada gambaran? Oke, untuk lanjut. Assist and Sleeper Cloud ada dua cam. Yang pertama yaitu Assist Cam, dan ada dua cam. Yang pertama yaitu Assist Cam dan kedua Sleeper Cam. Keduanya berfungsi menggerakkan cloud hub dan mengoperasikan plat kopling bersamaan atau juga terpisah. Pada penggunaan normal, Assist Cam berfungsi sebagai mekanis self servo, yaitu secara bersamaan menarik plat hub dan mengoperasikan plat secara bersamaan untuk menekan plat kopling. Jadi pada Assist Cam ini untuk menekan plat kopling. Hal ini membuat beban per kopling berkurang. Anda pun akan merasa lebih
akan merasakan lebih ringan saat menekan tuas kopling. Sebaliknya, kebalikannya, saat Anda melakukan engine brake dengan menurunkan gigi ke posisi yang lebih rendah, slipper cam gantian bekerja. Komponen ini akan memaksa clutch hub dan plat terpisah. Jadi ini akan memisahkan plat yang membuat tekanan pada plat kopling berkurang. Gitu. Assist cam memiliki fungsi sebagai mekanik dengan menarik clutch hub dan mengoperasikan plat dengan menekan plat kopling secara bersamaan. Sistem ini sangat menguntungkan, banyak menguntungkan. Sedangkan pada slipper cam berfungsi sebaliknya. Slipper cam atau akan bekerja pengendara melakukan deselerasi seperti menurunkan gigi persneling. Piranti ini memaksa clutch hub dan plat terpisah menjadikan tekan plat kopling berkurang. Oke, untuk perbedaannya dengan yang kopling yang sebelumnya atau yang tidak menggunakan teknologi assist and slipper clutch, yaitu dari kopling sepeda motor tanpa assist and slipper clutch tidak begitu signifikan. Perbedaannya tidak begitu signifikan. Secara mekanis hampir sama, hanya saja pada assist and slipper clutch adanya tambahan komponen yang berupa assist cam and slipper cam. Yang tadi sudah saya tanyakan, bentuknya seperti gimana ya? Lingkaran tapi ada cam-camnya gitu, ada yang menonjol, ada yang ke dalam gitu, yang berbentuk seperti plat. Nah, untuk assist clutch berguna untuk memperingan kerja kopling, dipercaya hingga 25%, sedangkan kelebihan motor memakai slipper clutch itu sendiri adalah mengurangi efek engine brake tadi saat menurunkan persneling. Dan melepaskan tuas koplingnya secara mendadak, sehingga menurunkan risiko roda belakang terkunci mendadak yang menyebabkan pengendalian motor menjadi liar. Sedangkan pada kopling tanpa assist and slipper clutch, cenderung kopling akan terasa berat sesuai dengan per kopling yang dipakai. Jadi gimana ya? Semakin besar cc, maka yang gunakan per kopling juga akan lebih keras gitu. Pada assist and slipper clutch juga punya kekurangan dibandingkan dengan kopling yang tidak memakai assist and slipper clutch, yaitu yang harganya mahal. Jadi assist and slipper clutch ini harganya mahal. Ada komponen tambahan berupa cam-cam yang memungkinkan keausan, sehingga ada komponen yang cepat aus. Dan untuk selanjutnya kampas kopling ya. Kampas kopling akan lebih cepat habis. Karena kenapa bisa begitu? Karena kopling akan mengambang ketika decelerating, seperti kita menekan handle sekitar 1/4. Sehingga jika kita menekan 1/4 handle kopling, maka kampas kopling akan mengambang gitu, kayak menempel tapi tidak. Jadi kan gesekannya akan lebih banyak. Nah, dengan adanya itu, maka kampas kopling akan cepat habis, sehingga akan menyebabkan cepat aus juga. Oke, untuk kesimpulannya dari tadi, setelah banyak yang kita bahas dan ambil kesimpulan bahwa assist and slipper clutch digunakan pada sepeda motor ber-cc besar. Kebanyakan sih, tapi tidak ada kemungkinan nanti juga digunakan pada motor bebek. Teknologi ini sangat bagus bila mana digunakan pada sepeda motor, karena bisa meningkatkan daya safety sehingga pengendara lebih aman. Gimana guys? Apakah Anda setuju? Tulis di komentar di bawah. Sekian, saya Indra Priamanda undur diri, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Bye bye.